Mobil pengangkut 56 kg sabu disergap polisi. Festival Ramadan Berkah jadi favorit warga. Warga antri bubur sup pedas Masjid Raya. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pengedar sabu seberat 56 kg diringkus polisi saat melintasi jalur Banda Aceh Medan. Petugas menyergap mobil pelaku yang baru tiba dari Aceh. Ini adalah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik tim sus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara mengejar mobil minibus yang melaju dari arah Aceh menuju kota Medan. Pengejaran berakhir di kawasan Kabupaten Langkat. Polisi berhasil menghentikan mobil pelaku. Saat digeledah, petugas menemukan 2 koper yang dibungkus karung yang di dalamnya terdapat 56 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat total mencapai 56 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Yemi Mandagi menyebut dalam pengejaran mobil pembawa 56 kg sabu ini, satu pelaku melarikan diri dan dalam pengejaran. Kepada petugas, pelaku mengaku narkoba yang dibawa berasal dari Lok Sumawe Aceh dan berencana membawa narkoba ke kota Medan. Pelaku Akbar mengaku baru kali pertama membawa narkoba, dirinya tergiur upah puluhan juta rupiah. Nantinya polisi akan meningkatkan pengawasan di jalur perbatasan untuk mencegah masuknya narkoba. Tim Sus Direktorat Narkoba berhasil mengamankan 56 kg dengan 1 orang tersangka. 1 orang tersangkanya lagi pada saat penangkapan berhasil melarikan diri, tapi sampai dengan saat ini kita lagi melakukan pengejarannya. Sabu tersebut dibawa dari wilayah Aceh, kemudian mau dibawa ke wilayah Medan, dan kita amankan pada saat di jalur lintas Aceh Medan, tepatnya di wilayah Kabupaten Langkat. Satu pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Polres Serdang Bedagai menggerebek arena perjudian yang terletak di tengah persawahan. Petugas menyita 1 mesin judi jenis tembak ikan. Lokasi perjudian di tengah persawahan di Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjadi target petugas. Di lokasi, petugas menemukan 1 mesin judi jenis tembak ikan. Tim gabungan kemudian membawa mesin judi ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengelola mesin judi untuk dimintai keterangannya. Kapolres Serdang Bedagai, Ajun Komisaris Besar Polisi John Rakuta Sitepu menyebut arena judi ini baru beroperasi selama 3 pekan terakhir. Melakukan penindakan terhadap praktik perjudian yang ada di lokasi di tengah-tengah persawahan ini. Ada di satu warung, ada ditemukan dalam satu warung ini ditemukan 1 alat mesin yang biasa disebut mesin ikan-ikan yang diduga digunakan untuk praktik perjudian. Dari situ nanti kami akan menyita dan membawa alat ini dan juga membawa pemiliknya untuk ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam operasi pemberantasan perjudian yang dilakukan, tim gabungan Polres Serdang Bedagai juga mengungkap 2 kasus perjudian jenis tebak angka atau togel dengan meringkus 3 pelaku dan menyita sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan ribu rupiah hasil perjudian. Ferry Irawan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Saudara petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengungkap praktek penyelewengan solar subsidi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memodifikasi sebuah mobil bak terbuka hingga mampu menampung solar bersubsidi hingga 2 ton. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam aksi pelaku ketika melakukan pengisian solar bersubsidi di salah satu SPBU yang ada di Kota Medan. Pelaku menggunakan mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan 2 tangki dengan kapasitas total mencapai 2.000 liter. Dalam menjalankan aksinya, pelaku sengaja memodifikasi mobil bak terbuka sehingga mampu memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki yang lebih besar. Kuat dugaan solar subsidi ini akan dijual kembali ke perusahaan-perusahaan dengan harga jual solar industri. Selain menyita mobil bak terbuka yang digunakan, polisi juga menyita lebih dari 100 liter solar bersubsidi. Kasubdit Dipiter Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Muhammad Alan Haikal mengungkapkan pelaku melakukan pengisian solar setidaknya di 20 SPBU yang ada di Kota Medan. Pelaku juga memiliki 20 barcode berbeda yang digunakan setiap kali melakukan pembelian solar subsidi. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa, jadi ada 2 baby tank letak di baknya, di mana mereka ini menggunakan barcode ya. Jadi memainkan barcode, ada 20 barcode, mungkin juga ada 20 plat nomor. Mereka berputar ya ke SPBU melakukan pengisian, kemudian setelah diisi melalui pompa yang sudah dimodifikasi itu, dia akan naik ke baby tank. Nah, terus setelah nanti sudah naik ke baby tank, dia akan lanjut lagi ke SPBU lainnya melakukan pengisian lagi. Demikian. Polisi kini tengah mendalami keterangan sopir yang telah berstatus sebagai tersangka untuk mengungkap adanya dugaan pelaku-pelaku lain dalam kasus penyelewengan solar subsidi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Berbuka puasa di Festival Ramadan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ratusan warga menikmati kemeriahan Ramadan dengan berbuka puasa di lokasi Festival Ramadan Berkah. Di sini warga dapat menikmati kuliner hingga wahana bermain anak. Festival Ramadan Berkah di Jalan Dr. Mansur Medan menjadi salah satu lokasi favorit warga saat berbuka puasa tahun ini. Setiap harinya ratusan warga datang untuk berbuka puasa dan menikmati berbagai jenis kuliner tradisional yang dijajakan oleh puluhan UMKM. Lokasi Festival Ramadan ini tepat di depan kolam renang Selayang. Gelaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dispora ini akan berlangsung hingga akhir Ramadan. Salah seorang pedagang, Mandra Saputra, mengatakan alat pembuatan kerak telur didatangkan langsung dari daerahnya, Cengkareng, Jawa Barat. Tidak ada modifikasi bahan dan bumbu, kerak telur buatannya sama persis dengan yang dibikin masyarakat Betawi. Setiap harinya dapat terjual hingga 100 porsi. Alhamdulillah kalau nggak hujan, lumayan bang. Bisa buat ongkos pulang kampung lah. Ini jadi lebaran kita ya tahun ini ya. Kangen bang. Berapaan harganya 1 porsi? Yang telur ayam 20 bang, bebek 25.000. Sembari menunggu berbuka, warga dapat berkeliling untuk melihat langsung proses memasak dan meracik minuman di beberapa stand. Menurut warga, Festival Ramadan ini cukup menarik karena warga tidak perlu berpindah tempat untuk memperoleh menu makanan. Banyak kali pokoknya makanannya tuh beragam, yang pokoknya worth it banget. Soal harga masih bersahabat atau gimana? Jelas dong, masih normal banget. Sementara tim penyelenggara Intan Dinari menyampaikan dalam festival ini juga ada berbagai hiburan dan perlombaan untuk anak-anak dan remaja hingga wahana bermain. Kuliner, kemudian di sini juga ada fashion, kemudian di sini juga ada wahana. Di sebelah sana itu ada wahana permainan untuk anak-anak yang sambil berbuka ataupun setelah berbuka, orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sana. Gitu. Untuk harga jajanan Ramadan di lokasi ini cukup terjangkau, mulai dari 2.000-an. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, sebuah jembatan yang menghubungkan 3 kabupaten di Pulau Nias roboh akibat diterjang banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah visual amatir saat jembatan di Desa Tawuna, Kecamatan Mandirhe, Kabupaten Nias Barat roboh akibat meluapnya Sungai Noyo menyusul tingginya curah hujan. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara roboh setelah beton penopang bagian tengah jembatan hanyut terbawa derasnya arus sungai. Pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di jembatan agar tidak ada warga yang mendekat. Bagi pengguna jalan untuk sementara terpaksa mencari jalan alternatif. Lantas Polres Nias melaporkan untuk di Jembatan Tubuna telah putus total dan untuk jalan alternatif melalui Kecamatan Moi, kemudian di Lewau dan ke Nias Barat. Mudah-mudahan masyarakat yang menuju ke Nias Barat bisa mengikuti jalur tersebut dan sudah beberapa kita berikan informasi ke media sosial. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Selain di Kabupaten Nias Barat, cuaca buruk juga menyebabkan banjir di Kabupaten Nias Utara, yang menyebabkan puluhan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Nias Barat, Sumatera Utara. Saudara, puluhan pedagang pasar tradisional Horas, Kota Pematang Siantar, menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan. Mereka menuntut pemerintah segera membangun 400 kios yang terbakar pada bulan September lalu. Dan kemandirian tentang industri. Pedagang yang tergabung dalam komunitas pedagang pasar Horas menggelar aksi dengan memblokir Jalan Merdeka Kota Pematang Siantar. Para pedagang yang merupakan korban kebakaran pasar tradisional Horas pada September tahun lalu menuntut agar pemerintah segera memberi kepastian pembangunan lapak dagangan mereka. Para pedagang berharap lokasi yang baru lebih memadai dan pemerintah dapat mengatur skema pembagian lapak sehingga tidak terjadi gesekan di antara pedagang. Substansi yang kami sampaikan adalah kepada kepala daerah yang baru yang lengkap bahwa gedung Pasar Horas gedung 4 Pasar Horas ini mendapatkan sebuah kepastian kapan ini dibangun, di mana kami di lokasi. Ketika di lokasi juga pastikan kami kondusif dalam hal pembagian lapak yang sesuai dengan data yang sebelumnya sudah tercatat. Saat ini ratusan pedagang korban kebakaran membuka lapak di badan jalan sehingga kerap kali menimbulkan kemacetan. Armando Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bubur sop pedas Masjid Raya digemari warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sejumlah mahasiswa di Kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penjualan pernak-pernik Ramadan di Kota Medan mengalami penurunan, padahal perajin pernak-pernik sudah mempersiapkan aneka pernak-pernik sejak 1 bulan lalu.
Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah perajin dan pedagang di Jalan Adi Sucipto, Kota Medan menjajakan aneka pernak-pernik untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Namun untuk tahun ini penjualan pernak-pernik Ramadan turun dibanding tahun sebelumnya. Padahal sejumlah pedagang mulai menjajakan dagangannya sebulan sebelum Ramadan. Seperti yang dialami Munawir Alhamdani, seorang perajin dan pedagang pernak-pernik yang mengaku penjualannya hanya sampai 20%. Hal ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 50% lebih. Padahal ia sudah mempersiapkan aneka pernak-pernik Ramadan seperti replika ketupat, figura bulan sabit bintang, miniatur menara masjid, hingga replika beduk. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab turunnya daya beli tahun ini. Kalau tahun dibandingkan sama tahun semalam masih lumayan ya, tahun semalam daripada tahun ini. Tahun ini masih nambah 20%, tapi kita masih banyak waktu lagi ya. Paling 28 hari lagi mau mencapai hari raya ya. Jadi waktu kita masih ada, mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan rezeki ya. Ia sendiri berharap penjualannya dapat meningkat hingga akhir Ramadan mendatang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kuliner bubur sop pedas memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat Kota Medan. Betapa tidak, rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan dapat memanjakan siapapun yang menikmatinya. Saudara, Nusantara memiliki berbagai tradisi yang melekat di masyarakatnya, baik itu berupa kebudayaan ataupun juga kuliner yang memiliki berbagai cita rasa yang khas. Nah, pernah dengar tidak tentang bubur sup pedas? Nah, supaya tidak penasaran, saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Al-Masun untuk menunjukkan kepada Anda seperti apa bubur sup pedas yang menjadi primadona di masyarakat Kota Medan. Disinilah kuliner legendaris khas Tanah Deli ini terus diwariskan. Masjid Raya Al-Masun Medan yang merupakan peninggalan Kesultanan Deli terus menjaga tradisi dan warisan kuliner berupa bubur sup pedas yang digemari warga selama puluhan tahun. Terbuat dari bahan utama beras, dicampur dengan beberapa jenis sayuran dan potongan daging, serta rempah-rempah pilihan. Selain itu, cara memasaknya juga masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar dan wadah yang terbuat dari tembaga. Rasa gurih dan sensasi hangat dari rempah pilihan menjadikannya primadona bagi para penikmatnya. Tak heran, setiap harinya warga rela antre untuk mendapatkan pembagian bubur yang dibagikan pengurus masjid. Pembagian bubur ini sudah menjadi tradisi setiap harinya selama bulan Ramadan. Ada yang membawa bubur dengan wadah sendiri untuk dibawa pulang, ada yang menyantap langsung di masjid. Nah, saudara, setelah menunggu beberapa menit, saya akhirnya mendapatkan bubur pedas khas Deli ini. Dapat kita lihat di sini teksturnya cukup kental dan dapat di sini kita lihat terdapat potongan-potongan sayuran dan juga aroma rempah yang cukup dominan di bubur ini. Dan tadinya saudara, para warga datang untuk berkumpul dan membawa wadah masing-masing untuk membawa pulang bubur pedas khas Deli ini. Dalam perjalanannya selama 50 tahun terdapat perubahan dengan bubur yang dahulu. Sebelum berganti nama menjadi bubur sup pedas, bubur ini dulunya disebut bubur pedas. Perbedaan yang signifikan antara kedua makanan ini terletak pada penggunaan bumbu kering dan rempah yang lebih banyak. Ini bubur pedas dengan bubur sop itu antara langit dan bumi. Bedanya. Jadi bubur pedas itu bumbunya itu bumbu kering. Jadi biasanya orang-orang Melayu dulu 4 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mencari nih bumbu-bumbu ini dikeringin. Sudah puasa sudah tidak mencari lagi, sudah ada bumbunya. Nah, sayur-sayurannya juga banyak ragamnya kalau bubur pedas ini. Nah, kalau bubur sup ini tidak begitu banyak. Sayurnya cuma 2, kentang wortel, beras sama daging. Nah, itu sangat jauh beda. Bubur yang terus dilestarikan dan tradisi yang terus dipertahankan menjadikan kuliner ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kota Medan.
Bagi Anda yang ingin mencicipi bubur legendaris ini bisa datang dan berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun Medan saat bulan Ramadan. Nah saudara, bubur sop pedas khas Tanah Deli ini bukan hanya untuk mempertahankan tradisi saja, namun juga untuk menjadi ajakan untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.